Halo semuanya, perkenalkan saya Tommy Andrian. Pada kali ini saya akan membahas terkait materi proses costing dengan menggunakan FIFO method, di mana referensi buku yang saya gunakan itu dari Hongren's Cost Accounting. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan lebih memahami dasar dari konsep proses costing itu sendiri dan juga bagaimana cara perhitungan proses costing dengan FIFO method. Nah, jadi FIFO itu singkatan dari first in first out. Jadi barang yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali keluar, seperti itu ya untuk FIFO. Nah, tetapi dalam hal ini di proses costing itu merupakan menetapkan biaya unit ekuivalen periode akuntansi sebelumnya dalam persediaan barang dalam proses awal ke unit pertama yang diselesaikan dan dipindahkan dari proses. Nah, kemudian kita menetapkan biaya unit ekuivalen yang dikerjakan selama periode berjalan pertama ya untuk menyelesaikan persediaan awal. Selanjutnya kita akan memulai dan menyelesaikan unit yang baru dan akhirnya ke unit dalam persediaan akhir barang dalam proses. Jadi ada 3 step, ada 3 splitannya lagi gitu ya. Nah, kemudian ciri khas dari metode kalkulasi untuk FIFO di sini itu bahwa pekerjaan yang dilakukan pada persediaan awal sebelum periode berjalan itu dipisahkan dari pekerjaan yang dilakukan pada periode berjalan. Nah, jadi biaya yang dikeluarkan dan unit yang diproduksi pada periode berjalan digunakan untuk menghitung biaya per unit ekuivalen pekerjaan yang dilakukan pada periode berjalan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja simak bagaimana praktek perhitungannya ya. Oke, nah di sini kita lihat ada 5 step juga sama proses costing dengan weighted average kalau untuk FIFO. Nah, step yang pertama kita akan memperhitungkan physical units gitu ya. Di mana di sini diinformasikan informasi yang sudah ada pada soal untuk work in process beginning itu sebesar 225. Dikasih tahu juga bahwa untuk started during current period-nya sebesar 275. Sehingga kalau kita total akan menghasilkan to account for sebesar 500 units. Nah, yang disinilah yang agak berbeda dengan weighted average ya. Pada saat untuk menghitung completed and transfer out during the current period, ini dia men-split ya menjadi 3 perhitungan nih. Nah, yang pertama from beginning work in process itu langsung didapat dari work in process beginning yang ada pada di atas tadi tuh yang 225 langsung kita pindahkan saja. Nah, kemudian di sini dikasih tahu di soal work in process endingnya sebesar 100. Nah, maka untuk menghitung started and completed-nya kita tinggal selisihkan saja. Karena untuk accounted for-nya itu tetap harus jumlahnya sama 500 unit sama dengan to account for yang ada di awal tuh yang di atas 500 juga. Sehingga kita akan mendapatkan started and completed-nya setelah diselisihkan sebesar 175 units. Nah, maka untuk step 1 selesai. Sekarang kita pindah ke step 2 untuk memperhitungkan equivalent units, di mana di sini diasumsikan adalah perhitungan untuk departemen pertama ya, teman-teman. Nah, ini cuma tersedia ada direct materials dan juga conversion cost. Nah, untuk memperhitungkan beginning work in process-nya, itu dikasih tahu bahwa untuk direct materials itu dia sebesar 100% juga. Jadi kita akan hitung selisihnya. Jadi dari 225, 100% dikurangi 100% itu akan menghasilkan 0. Nah, 225 dikalikan 0, maka dia direct materialsnya juga nilainya adalah 0. Jadi sudah diasumsikan sudah tidak ada lagi yang ditransfer ke step kedua ini gitu ya. Nah, kemudian untuk yang conversion cost bagaimana? Ini diinformasikan di soal bahwa degree completion in this department sebesar 60 sehingga kita hitung selisihnya. Jadi 225 dikalikan 100% dikurangi 60. Jadi yang kita hitung adalah 40% saja sehingga akan didapatkan untuk conversion cost-nya sebesar 90. Nah, untuk yang started and completed itu diasumsikan ini karena sudah selesai gitu ya, sudah completed maka 100% semua. Sehingga dari 175 itu langsung ditransfer 100% ke direct materials dan juga conversion cost masing-masing sebesar 175. Nah, untuk yang ending work in process itu kan nilai physical units yang ada di step 1 sebesar 100. Nah, informasi di soal untuk memperhitungkan equivalent units-nya direct materials itu dikasih tahu
persentasenya sebesar 100% dan conversion cost-nya sebesar 50%. Sehingga kita tinggal hitung saja, 100 dikalikan 100% akan menghasilkan 100 units untuk direct materials, dan juga 100 dikalikan 50% akan menghasilkan 50 units untuk si conversion cost-nya. Jika sudah semua kita hitung, maka kita tinggal totalkan saja. Direct materials akan menghasilkan equivalent unit of work done in current period sebesar 275, sedangkan untuk conversion cost-nya sebesar 315 units. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan ke step ketiga, di mana di sini diinformasikan di soal work in process beginning-nya itu sebesar total production cost-nya 26.100. Kalau dibagi direct materials-nya sebesar 18.000, conversion cost-nya $8.100. Nah, untuk cost edit in current period-nya juga dikasih tahu di soal sebesar totalnya $36.180. Nah, kalau dibagi ke direct material sebesar 19.800 dan conversion cost-nya 16.380. Kita tinggal jumlahkan saja sehingga akan menghasilkan total cost to account for secara total production cost-nya sebesar 62.280. Untuk direct materials-nya sebesar $37.800, conversion cost-nya $24.480. Kemudian kita pindah sekarang ke step keempat. Nah, ini yang cukup membedakan dengan weighted average ya. Jadi kalau yang di FIFO, untuk cost edit in current period-nya, itu yang digunakan adalah nilai dari cost edit in current period yang ada pada step ketiga. Kita tinggal pindahkan saja, ya, yaitu untuk direct material sebesar 19.800, conversion cost-nya 16.380. Nah, ini nanti akan dibagi dengan equivalent unit of work done in current period yang kita ambil dari step kedua tadi, yaitu untuk direct materials jumlahnya adalah 275 units, untuk conversion cost sebesar 315 units. Sehingga kalau kita bagi akan didapat cost per equivalent unit of work done in current period. Kalau untuk direct material sebesar $72, untuk conversion cost-nya $52. Kemudian kita masuk ke step kelima untuk assignment of cost ya. Nah, di mana di sini completed and transfer out sebesar 400 units gitu ya. Nah, untuk work in process beginning sebesar 225 units tadi, itu langsung otomatis kita pindahkan saja dari yang ada pada step ketiga, bagian work in process beginning. Nah, sehingga didapat direct materialsnya 18.000, conversion cost-nya 8.100 dengan total 26.100. Nah, untuk memperhitungkan cost edit to beginning work in process in current period, didapat dari yang step 2, nilai units-nya ya, yang ekuivalennya. Di mana tadi kan direct materials nilainya 0 ya. Nah, kita kalikan dengan cost per equivalent untuk khusus direct materials yang sudah kita hitung di step keempat tadi sebesar $72. Ya, 0 dikalikan 72 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian untuk conversion cost-nya 90 dikalikan 52 nilai untuk cost per equivalent unit yang ada pada conversion cost. Kemudian kalau kita totalkan work in process beginning ditambah cost edit to beginning work in process, sehingga akan ketemu yang namanya total from beginning inventory sebesar 30.780. Nah, kemudian kita tinggal memperhitungkan kembali started and completed yang tadi 175 units yang ada pada step kedua ya. Nah, berarti kita tinggal hitung saja 175 dikalikan $72 untuk direct materials dan 175 dikalikan $52 untuk conversion cost. Sehingga akan ketemu kalau kita total started and completed-nya sebesar 21.700. Sehingga kalau kita jumlahkan kembali, ini akan menghasilkan total cost of units completed and transfer out sebesar $52.480. Gitu ya. Nah, yang terakhir kita memperhitungkan work in process ending sebesar yang 100 units tadi. Maka untuk direct materials 100 units dikalikan $72 dan conversion cost-nya 50 units dikalikan $52. Sehingga kalau kita total akan menghasilkan jumlah $9.800. Sehingga kalau kita jumlahkan kembali total cost of units completed dan transfer out dengan work in process ending itu akan menghasilkan total cost accounted for sebesar 62.280. Nah, ini kita harus pastikan jumlahnya harus sama dengan total cost to account for yang ada pada step ketiga. Oke?
Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.